Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini belum menerima kembali berkas perkara tersangka disabilitas IWAAS alias Agus yang disempurnakan penyidik polisi berdasarkan hasil penelitian tim Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini belum menerima kembali berkas perkara tersangka tunadaksa dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus setelah sebelumnya dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk disempurnakan. Tim jaksa peneliti memberikan petunjuk kepada penyidik agar sejumlah poin berkas perkara disempurnakan, mulai dari penambahan keterangan saksi ahli seiring terus bertambahnya korban, termasuk barang bukti percakapan elektronik serta bukti rekaman CCTV yang diambil dari penginapan. Tapi sampai saat ini kami belum menerima berkas perkara, pengembalian berkas perkara. Dan juga kami ada tambahan permintaan keterangan-keterangan ahli dan saksi lainnya. Tentunya saya sampaikan tadi ada korban-korban lain. Jaksa Penuntut Umum juga nantinya akan menitik beratkan penyusunan dakwaan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kejaksaan Tinggi NTB juga telah menyiapkan 5 jaksa penuntut umum untuk mendakwa tersangka IWAS alias Agus di persidangan nanti. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, sudah bersama kami Ibu Enen Sribanom selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTB. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Baik, Ibu, bagaimana status berkas Agus saat ini, Bu? Apakah sudah ada proses lebih lanjut? Kemarin tanggal 29 tanggal 6 Desember 13 Desember berkas perkara kami kembalikan. Kemarin sore itu penyidik Polda sudah menyerahkan kembali berkas ke kejaksaan. Seperti itu posisi berkasnya. Baik, Bu Enen, setelah dikembalikan, apa kemudian yang kurang dari berkas tersebut? Sampai saat ini kami sedang melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, terhadap petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan. Sampai saat ini pun kami terus melakukan koordinasi dengan Polda dan juga KDD maupun kepada Lapas terkait dengan kesiapan-kesiapan ke depan penanganan perkara tersebut. Baik, Ibu, adakah yang harus diperbaiki atau mungkin ditambahkan, Bu, dalam berkas-berkas tersebut? Dalam perkara tersebut yang perlu sebenarnya berkas perkara ini kalau kita melihat secara umum sudah memenuhi unsur semua. Namun demikian kami ingin penanganan perkara ini bisa kami melakukan penuntutan dalam persidangan itu bisa optimal dan maksimal. Contoh dalam laporan media disampaikan bahwa korban itu tadi yang saya sudah dengar, yang kita ketahui bersama bahwa korban itu sampai belasan gitu. Namun demikian dalam berkas perkara yang kami terima saat ini hanya 5 orang. Karena apa? Itu kaitannya untuk nanti pada saat kita melakukan penuntutan makin dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, tentunya ada pemberatan tuntutan. Pertama itu. Selain itu, kami juga kan tidak hanya memperhatikan terhadap si tersangka, namun juga kami juga memperhatikan juga bagaimana perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak korban. Itulah yang kemudian kita lakukan penyempurnaan berkas, bagaimana misalnya hak-hak korban, baik restitusinya maupun pengobatan daripada traumatik yang mereka terima dari korban, ataupun juga terhadap saksi-saksi yang kami berikan petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, saksi-saksi ahli seperti itu.
Oke, Bu Enen, dari 17 korban, 5 korban ini sudah memberikan keterangannya. Apa kemudian yang membuat korban lainnya ini belum memberikan keterangan? Apakah ada kendala? Eh, eh, mereka belum mau melakukan pelaporan, gitu. Karena seperti kita ketahui bahwa korban-korban pelecehan seksual itu memang memiliki traumatik sendiri dan juga ada kekhawatiran terhadap identitas mereka yang kemudian akan terungkap, dan itu akan akan membuat dirinya merasa tidak nyaman ataupun merasa masa depannya terkait terbaik apa yang dia terima itu menjadi hambatan kemudian untuk mereka ke depan, seperti itu biasanya gitu. Memang ada keberatan-keberatan dari ada salah satu yang korbannya itu anak di bawah umur yang orang tuanya merasa keberatan untuk dimintai keterangan gitu. Namun demikian terhadap 17 korban yang melakukan pelaporan ya, itu telah dilakukan pendampingan oleh contohnya KPA, pemerhati perempuan untuk dilakukan pendampingan terhadap mereka, seperti itu. Baik, Ibu Enen, mengingat ini korban ada yang di bawah umur, apakah kemudian nanti proses penuntutan kepada pelaku ini Agus menjadi semakin berat dibandingkan dengan korban-korban lainnya yang diketahui sudah dewasa? Tentunya karena memang ini tersangka Agus ini melakukan beberapa kali perbuatan, lebih dari satu kali terhadap korban-korbannya banyak, tentunya kami akan melakukan tuntutan dijuntokan dengan pasal 65, yaitu perbuatan yang berulang, berlanjut, atau biasanya kita sebut dalam konkursus idealis. Jadi untuk tuntutan itu akan diperberat menjadi tambah 1/3. Pertama itu. Kedua, terhadap apabila nanti ada korban anak yang kemudian memang nyatanya memang ada masuk dalam berkas perkara, ini kan belum ada dalam berkas perkara. Tentunya selain kita lakukan penuntutan dengan undang-undang TPKS, ada juga alternatif dengan undang-undang perlindungan anak gitu. Undang-undang di mana di dalam undang-undang perlindungan anak itu ancaman hukumannya lebih berat daripada undang-undang TPKS, seperti itu. Bu Enen, terkait dengan kasus ini, apa saja kemudian persiapan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi? Apakah sudah menentukan siapa yang akan menjadi jaksa penuntutnya nanti? Kami sudah menunjuk 6 orang jaksa, di mana dari 6 orang jaksa ini diketuai oleh jaksa penuntut umum Bapak Riki, itu adalah koordinator di bidang pidum. Ada kasihnya juga, ada kasih pidum, ada juga jaksa penuntut perempuannya itu Ibu Dina, gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Enen atas waktunya pada siang hari ini, Bu. Selamat siang.